Kupas tuntas pra-peradilan. Termul ngotot untuk mengajukan pra-peradilan terkait dengan kasus ijazah palsu Joko Widodo yang sekarang sedang bergulir di Polda Metro Jaya. Kenapa langkah ini tidak diambil oleh tim hukum kami? Inilah yang akan kita kaji tuntas hari ini, para sahabat AGS. Kalau saya jadi prinsipal, seperti Mas Roy, sudah saya cabut kuasa kepada kalian berdua. Karena tidak mengupayakan hukum. Anda sendiri nggak bisa hanya jadi bangun narasi jadi kuasa hukum resmi kok. Seharusnya Itu yang tidak boleh ngurusi rumah tangga negara sejawat. Kupas tuntas pra-peradilan. Termul ngotot untuk mengajukan pra-peradilan terkait dengan kasus ijazah palsu Joko Widodo yang sekarang sedang bergulir di Polda Metro Jaya. Kenapa langkah ini tidak diambil oleh tim hukum kami? Inilah yang akan kita kaji tuntas hari ini, para sahabat AGS. Kalau para sahabat AGS semalam mengikuti keseruan daripada rakyat bersuara, kebetulan yang hadir tadi malam adalah dua rekan sejawat saya yang mewakili tim hukum, yaitu Bang Refli Harun dan Bang Ahmad Kozinudin. Dan bersama dua rekan sejawat saya itu ada Mas Roy. Yang menarik itu, para sahabat AGS, tantangan dari Ketua Pradi Bersatu kepada dua rekan sejawat saya, yaitu Bang Refli Harun dan Bang Ahmad Kozinudin, terkait dengan pra-peradilan. Mari sama-sama kita dengarkan secara seksama apa gagasan dan ide dari Boy Kanu selaku Ketua Pradi Bersatu di rakyat bersuara tadi malam. Kalau Anda mengamati secara seksama pernyataan dari Boy Kanu ini, sebetulnya poinnya adalah dia menantang tim kami untuk satu, apakah mau mengajukan restoratif justice kepada Pak Joko Widodo seperti yang sudah dilakukan oleh 3 tersangka sebelumnya dan sekarang sudah bebas, ataukah ya sudah ambil langkah pra-peradilan. Tantangan pra-peradilan itu juga disampaikan oleh seorang pengamat hukum yang juga hadir tadi malam di acara rakyat bersuara, yaitu Dr. Fikar, ahli hukum pidana, kalau saya tidak salah dari Universitas Trisakti, dan beliau juga mengemukakan tantangannya untuk mengajukan pra-peradilan. Mari kita dengar secara detail apa pernyataan. Kita sudah mendengar dua pernyataan dari dua orang, dan lagi-lagi mereka menantang untuk mengajukan pra-peradilan. Lembaga pra-peradilan ini adalah satu lembaga yang diadopsi di dalam hukum acara pidana kita sebagai bentuk untuk mengawasi tindakan daripada penyidik dan penuntut umum ketika melaksanakan kewenangannya tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Lembaga pra-peradilan ini, kalau kita baca dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang KUHP yang baru, pra-peradilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor atau advokat, atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban atas tindakan penyidik dalam menjalankan penyidikan atau tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, berdasarkan definisi ini, jadi pra-peradilan itu mengkoreksi tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam tahap penyidikan dan penuntut umum, yaitu jaksa penuntut umum dalam tahap penuntutan. Ya, yaitu apa? Tindakan yang tidak sesuai dengan cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, ranah daripada lembaga pra-peradilan ini kemudian diperinci di dalam hukum acara pidana kita, para sahabat AGS, yang diatur dalam pasal 158, para sahabat AGS. Ini adalah ketentuan pasal 158 KUHP yang baru, yang kalau kita bandingkan dengan KUHP yang lama, para sahabat AGS, itu diatur dalam pasal 77. Nah, dalam pasal 158 yang baru, ya, di bab ke-11, yaitu wewenang pengadilan untuk mengadili di bagian ke-1, yaitu pra-peradilan, diatur dalam norma hukum pasal 158 bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini mengenai A. Sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa. Nah, upaya paksa itu adalah upaya yang berhubungan dengan 1. Penangkapan, 2. Penahanan, 3. Penggeledahan, 4. Penyitaan. Ya, itu yang disebut dengan upaya paksa. Makanya yang diuji di dalam pra-peradilan ini adalah tindakan penuntut umum ataupun tindakan penyidik yang berkaitan dengan sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa. Kemudian yang B, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Jadi ketika penyidik menghentikan suatu perkara pidana atau penuntut menghentikan suatu proses penuntutan, maka itu juga bisa digugat melalui lembaga pra-peradilan. Sehingga orang yang mengajukan pra-peradilan itu bisa mendapatkan jawaban apa alasan penyidik menghentikan penyidikan dan apa alasan penuntut umum menghentikan penuntutan. Kemudian yang C, permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan. Jadi ketika penyidikannya dihentikan atau penuntutannya dihentikan, maka orang yang dirugikan tersebut dapat
mengajukan permintaan ganti rugi kepada pengadilan negeri. Nah, itu juga salah satu wewenang dari lembaga pra peradilan. Kemudian yang D, penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. Jadi kalau pada tahap penyidikan dilakukan penyitaan terhadap sesuatu barang, yang barang itu tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, tidak berhubungan dengan tindak pidana, bukan hasil tindak pidana, maka kalau ada penyitaan terhadap barang-barang tersebut bisa diajukan pra peradilan. Kemudian yang E, penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Poin yang penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah ini, para sahabat AGS, itu bisa kita terjemahkan misalnya seperti para sahabat AGS mengajukan suatu laporan kepolisian ya atau laporan aduan kepada aparat penegak hukum, kemudian dilakukan penundaan terhadap laporan tersebut atau misalnya dibiarkan berlarut-larut tanpa alasan yang sah, maka terhadap upaya yang dilakukan oleh penyidik itu bisa juga digugat melalui lembaga pra peradilan. Dan yang terakhir adalah penangguhan pembantaran penahanan. Berdasarkan pasal 158 KUHP yang baru ini, maka kalau kita lihat norma pasal 158 KUHP yang baru, itu pada tahap penyidikan seperti yang sekarang terjadi di Polda Metro Jaya dalam kasusnya Mas Roy dan Dr. Tifa, termasuk juga 3 tersangka pada klaster yang pertama, itu kita bisa mengajukan pra peradilan untuk poin A, sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa, ya, sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa. Kita ingin fokus kepada ketentuan pasal 158 yang poin A atau yang huruf A. Kenapa kemudian menjadi alasan yang penting bagi kami untuk tidak mengajukan pra peradilan terkait dengan proses penyidikan yang sampai hari ini belum jelas apakah perkaranya P21 atau dikembalikan berkasnya oleh penuntut umum atau oleh jaksa peneliti. Kami melihat bahwa pra peradilan ini bukan suatu jawaban terhadap apa yang selama ini kami keluhkan, ya. Misalnya yang disampaikan oleh rekan saya Bang Refli Harun bahwa terlampaunya waktu 14 hari dalam tahap penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk jaksa P19. Kenapa kami tidak ingin mengajukan itu ke pra peradilan? Karena memang itu bukan ranah dari lembaga pra peradilan. Lembaga pra peradilan itu tidak menguji sah atau tidaknya proses pra penuntutan, ya. Jadi kalau ada para termul mengatakan kenapa Anda tidak mengajukan pra peradilan saja terkait dengan lampaunya batas waktu 14 hari dalam penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk jaksa P19, ya, come on. Berarti mereka tidak bisa membedakan apa yang disebut dengan pra peradilan terhadap upaya paksa dengan pra peradilan terhadap pra penuntutan. Persoalannya para sahabat AGS, di dalam norma pasal 158 KUHP yang baru ini tidak ditegaskan bahwa terkait dengan proses pra penuntutan yang dilakukan oleh jaksa ketika penyidik melampaui batas waktu 14 hari dalam memeriksa berkas perkara itu, maka bisa diajukan melalui pra peradilan. Tidak ada norma hukumnya. Ya. Sehingga menjadi sangat yuridis bagi kami untuk tidak memaksakan lembaga pra peradilan atau menempuh upaya pra peradilan dengan dasar argumentasi bahwa penyidik telah melampaui batas waktu 14 hari. No. Itu tidak masuk dalam ranah lembaga pra peradilan. Alasan yang kedua adalah pada saat pengumuman para tersangka tanggal 7 November 2025, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan para tersangka, alhamdulillahnya adalah para tersangka tidak dilakukan penahanan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sehingga tidak ada kebutuhan mendesak dan kebutuhan mendasar untuk mengajukan pra peradilan terkait dengan upaya paksa berupa penahanan. Ya. Kemudian berikutnya lagi, alasan kami ketiga, kenapa kami juga tidak mengajukan pra peradilan? Karena proses penyitaan dan penggeledahan itu tidak dilakukan terhadap para tersangka. Tidak ada satupun dokumen yang disita dari para tersangka. Tidak ada satupun barang yang disita dari para tersangka. Tidak ada satupun barang bukti yang disita oleh penyidik dari para tersangka. Kecuali barang bukti, kemudian dokumen yang disita Polda Metro Jaya dari Universitas Gadjah Mada. Sehingga berdasarkan alasan-alasan itu, kami melihat bahwa tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk mengajukan pra peradilan kepada pengadilan negeri. Tahap 1 adalah pemberkasan, kemudian berkasnya dinyatakan lengkap, maka diikuti dengan tahap 2. Tahap 2 itu tersangka yang tadi ditetapkan oleh penyidik tadi, beserta barang buktinya diserahkan kepada penuntut umum untuk disidangkan. Nah, tahap 1 maupun tahap 2 ini yang kami kritisi tahap pertama ini yaitu pemberkasan melampaui batas waktu 14 hari itu
itu ternyata tidak bisa diuji dengan lembaga pra-peradilan. Karena berdasarkan pasal 158 KUHP yang baru di poin A, pra-peradilan itu hanya bisa diajukan terhadap langkah penyidik maupun penuntut umum terkait dengan sah tidaknya upaya paksa, penetapan tersangka, penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Hanya itu. Jadi kami bukan berarti tidak ingin menempuh pra-peradilan, tetapi karena kewenangan lembaga pra-peradilan itu yang diatur oleh undang-undang tidak menampung keluh kesah kami, yang ngapain kami ajukan gitu loh. Kan sesuatu yang sia-sia. Kami tahu itu sesuatu yang sia-sia, sehingga itu juga menjadi alasan kami tidak mengajukan pra-peradilan. Ya. Nah, kalau kita baca di pasal 77 KUHP yang lama, para sahabat AGS, ya, memang ada perluasan dari sisi kewenangan pra-peradilan. Di pasal 77 KUHP yang lama itu, pra-peradilan itu hanya menyangkut sah tidaknya penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penghentian penuntutan, dan penghentian penyidikan. Tidak ada kewenangan pra-peradilan di pasal 77 KUHP yang lama yang berhubungan dengan sah tidaknya penyitaan dan penggeledahan. Nah, di KUHP yang baru kemudian diperluas. Jadi, di pasal 158 KUHP yang baru, memang kewenangan lembaga pra-peradilan itu sudah diperluas. Yang terakhir, para sahabat AGS, mari sama-sama kita simak apa yang disampaikan oleh seorang pelapor dalam perkara ini, yaitu Lecumanan, Wakil Ketua Umum dari Pradi Bersatu, yang menantang kami sekali lagi untuk mengajukan pra-peradilan. Mari kita sama-sama dengarkan pernyataan. Kami Pak Jokowi udah diperiksa Bang, selaku korbannya. Sudah diperiksa Bang, selaku korbannya. Atau ini anehnya. Ya faktanya Bang udah tersangka kok Bang. Iya. Kan udah tersangka Bang. Iya kan, hukum aja Bang, orang udah tersangka kok. Abang rapid aja kalau nggak senang. Itu aja Bang. Rapid aja Bang, kalau nggak senang Bang. Kalau abang bilang kami nggak dirugikan, rapid aja Bang. Kalau abang jago Bang, udah gitu aja Bang. Cara omongannya Udah Bang, gitu aja lah Bang Repli. Nggak usah banyak ngomong Bang. Nggak usah banyak ngomong, nggak orang pintar. Rapid aja Bang, gitu aja Bang. Lihat ya. Cara orang yang nggak ada otaknya begini. Itu apa yang nggak ada otaknya? Apa yang tidak ada otaknya Bang? Ya. Dia marah sendiri. Abang yang tidak ada otaknya, ya. Anda yang tidak ada otaknya Bang, ya. Oke. Anda yang tidak ada otaknya. Lagi-lagi tantangannya adalah kami harus mengajukan pra-peradilan. Tidak bisa apa-apa kita katakan bahwa ya sudah, kalau Anda nggak setuju pra-peradilan dong. Kalau Anda tidak setuju pra-peradilan dong. Nggak bisa begitu. Karena kenapa? Lembaga pra-peradilan ini sepertinya dijadikan sebagai bemper untuk selalu membenarkan tindakan yang unprocedural KUHP dari penyidik dan penuntut umum untuk kemudian dibenarkan. Ya. Kami melihat bahwa lembaga pra-peradilan bukanlah jawaban terhadap proses unprocedural, ketidakprofesionalan dari penyidik dan penuntut umum. Kenapa? Kita tahu bahwa lembaga pra-peradilan itu hanya satu hakim tunggal. Dan memang yang diperiksa oleh lembaga pra-peradilan itu bukan pokok material, tetapi hanya aspek formil. Dan aspek formil itu sesuatu yang sebenarnya sangat tricky gitu. Karena banyak sekali ketika para tersangka atau para kuasa hukumnya mengajukan pra-peradilan, suka dilakukan pencocokan-pencocokan dokumen gitu. Dokumen yang kurang di backdate, atau dokumen yang tidak ada kemudian diadakan gitu. Atau ada dokumen yang tidak ada pada saat tahap penyidikan atau pada saat penetapan tersangka, itu kemudian juga bisa diadakan gitu. Jadi memang sesuatu yang sangat tricky gitu. Ya. Dan peluang daripada kemenangan di lembaga pra-peradilan itu memang sangat kecil sekali. Karena yang tadi saya sampaikan, seringkali pra-peradilan itu dijadikan sebagai bemper untuk membenarkan tindakan-tindakan unprocedural dari penyidik dan penuntut umum ketika melaksanakan hukum acara pidana itu tidak sesuai dengan yang diatur dalam hukum acara pidana itu sendiri. Nah, atas dasar itulah para sahabat AGS, kami memandang bahwa langkah untuk mengambil pra-peradilan itu bukanlah langkah yang tepat, bukan choice yang tepat. Dan pra-peradilan ini para sahabat AGS, ini hanyalah sifatnya pilihan, choice. Pra-peradilan itu sifatnya choice, sifatnya pilihan, hukum. Bukan suatu keharusan atau bukan suatu kewajiban dari tersangka untuk menempuh itu. Tidak, itu choice. Para sahabat AGS sekalian, terakhir saya ingin katakan bahwa lembaga pra-peradilan bukanlah jawaban yang tepat untuk selalu membenarkan tindakan-tindakan penyidik dan penuntut umum yang unprocedural KUHP. Makanya kenapa kemudian sampai hari ini kami tidak memilih choice itu. Dan saya ingin katakan sekali lagi, pra-peradilan itu sifatnya fakultatif, sifatnya kebolehan, sifatnya pilihan, sifatnya choice. Tergantung dari sejauh mana tersangka dan kuasa hukumnya memandang perlu untuk mengambil langkah pra-peradilan atau tidak mengambil langkah pra-peradilan. Sehingga apa yang dikemukakan oleh para termul untuk menantang kami, Anda ajukan dong pra-peradilan. Itu
bukanlah ranahnya mereka, ya. Karena yang kami lakukan tentu berdasarkan pertimbangan yang matang dari tersangka dan kemudian para kuasa hukum, dan lagi-lagi pertimbangan tersebut bukan sifatnya subjektif tetapi harus berdasarkan yuridis. Kita jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Para sahabat AGS, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.